Baik, perkenalkan nama saya Baltasar Sujono, NIM saya 155314123. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan proyek ujian akhir kami, proyek pemrograman berorientasi objek 2, di mana program kami adalah perancangan sebuah sistem informasi basis yang terkoneksi dengan basis datanya mengenai program warnet. Selanjutnya akan teman saya jelaskan. Saya John William Syanturi dengan NIM 1553144125. Kami sini membuat sebuah sistem informasi di sebuah warnet itu. Jadi sistem informasi program yang kami buat itu bisa menyimpan bagaimana member bisa menyimpan nama member, user, apa segala macam itu, dan juga bisa menyimpan berapa sisa waktu yang digunakan oleh member. Nah, biasanya kan kita kalau contohnya ke warnet, biasanya kan itu billing kita itu kan hangus. Kalau contohnya kita langsung log off gitu aja. Nah, jadi jika menggunakan sistem informasi ini, jadi kita bisa billing kita yang masih tersisa itu bisa disimpan dalam basis data gitu. Jadi kita bisa gunakan lagi di hari-hari di kemudian hari gitu. Berikutnya itu adalah ada seorang admin beberapa orang admin di dalam sistem informasi ini yang bisa login. Nah, itu nanti bisa saya akan jelaskan di penjelasan programnya secara mendetail. Berikutnya ada juga fitur-fitur yang kami berikan untuk seorang admin, yaitu kayak menambah member, menghapus member, dan menambahkan jumlah billing-nya seperti itu. Untuk penjelasan programnya secara mendetail kami akan jelaskan sekarang. Pada saat ini kami ingin menampilkan sebuah video hasil project kami, di mana itu adalah suatu project yang bersifat oriented object. Nah, pada program kami ini juga connect terhadap basis data. Jadi kita dapat mengambil data-data yang kita perlukan itu dari basis data. Pada saat ini minta untuk login sebagai seorang admin, yang dimana login itu berasal dari ID dan password itu berasal dari basis datanya. Nah, dapat dilihat pada basis datanya ada ID-nya dan ada juga passwordnya. Jadi kita dapat login menggunakan ID dan passwordnya. Contoh, saya login menggunakan ID 2110 dan passwordnya adalah Budispo. Nah, pada frame berikutnya yang muncul ini adalah program akan menampilkan siapa yang aktif itu, admin yang mana yang aktif tersebut berdasarkan nama dari basis data tadi. 22110 adalah yang punya nama Budi. Nah, pada frame ini adalah frame untuk admin. Di sini ada beberapa pilihan aksi seperti tambah billing, tambah member, hapus member, dan jumlah komputer. Jumlah komputernya yang dimaksud adalah kita seorang admin diberikan kesempatan untuk menunjukkan jumlah komputer yang aktif pada setiap warnet yang sedang di tempat dia bekerja. Nah, kita juga bisa mencari menggunakan nama, ID, dan ada tombol reset. Nah, di sini ada dua tombol untuk melihat history dan melihat pembayarannya. Nah, pertama kita cari berdasarkan nama. Sini kita lihat ada yang bernama Ronaldo. Kita akan cari menggunakan Ronaldo. Nah, akan ditampilkan sebuah orang atau seorang member yang menggunakan yang memiliki nama Ronaldo. Nah, dapat kita lihat infonya dengan mengklik isi dari tabel tersebut. Nah, di sini ada info-info berapa ID-nya, sisa waktunya berapa, dan berapa admin pendaftar dari member tersebut. Berikutnya kita tekan nomor reset, dia akan kembali ke tampilan sebelumnya. Berikutnya mencari berdasarkan ID. Contohnya kita akan mencari yang memiliki memiliki ID PAP111. Dapat ditemukan juga dan ID PAP111 memiliki sisa waktu 180 menit dan memiliki akun daftar 4125. Oke. Berikutnya adalah kita dapat menambahkan member. Dengan mengklik tombol tambah member, kita diberikan form untuk mengisi siapa namanya, ID, password, dan emailnya apa.
Contoh kita buat namanya adalah Reno yang punya ID Reno 12. Nah, dapat di sini dilihat ID tersedia atau tidak tersedia. Dengan kita mengklik tombol cek, program akan mengecek di basis data apakah ID yang dimasukkan itu udah terdaftar di basis data atau belum. Nah, contohnya seperti ini, Reno 12 itu tersedia karena tidak ada di basis data. Sedangkan kalau kita cobain yang lain menggunakan PAPS 312 yang sudah terdaftar, maka program akan menampilkan ID sudah digunakan dan kita tidak bisa mendaftarkannya lagi. Nah, password di sini bebas, mau string mau apa juga nggak apa. Nah, untuk email, kami berikan fitur untuk memasukkan itu bisa null atau dia bisa juga menginputkan email tersebut. Contohnya kita ingin mendaftarkan yang tidak punya email. Program akan mendaftarkannya dan ID akan tersimpan. Oke, dan dia akan masuk ke dalam basis data. Nah, berikutnya kita tambahin yang memiliki email. Nah, si ID tersedia juga. Bisa kita masukkan bebas. Nah, berikutnya adalah emailnya. Kita akan mencoba memasukkan sembarang. Nah, dia akan mengecek, program akan mengecek apakah email yang dimasukkan itu adalah betul-betul email atau tidak. Nah, maka kita harus masukkan dengan benar-benar. Dengan begitu, ID sudah tersimpan. Kita akan melihat dalam basis data apakah memang sudah ada. Tadi adalah /111 /123 /11 yang memiliki email /12@gmail.com, sisa waktunya 0 menit, dan ID admin pendaftarnya tadi sesuai yang login adalah seorang Budi yang memiliki kode 2110. Kemudian kita ada fitur untuk tambah billing. Kita akan disuruh menginputkan berapa billing yang akan ditambahkan. Contohnya kita akan menambahkan untuk ID /111. Oke, ID ditemukan. Nama dia itu diambil dari basis data juga, siapa yang namanya. Kita akan menambahkan 4 jam, harga 10.000. Paket berhasil ditambahkan. Dan yang tadinya 0, sisa waktunya adalah 0 menit, sekarang berubah jadi 240 menit, digunakan 4 jam. Nah, berikutnya kita juga ada fitur untuk menghapus member-member itu. Contohnya kita akan menghapus member yang memiliki ID test again. Akun berhasil dihapus dan dia akan terhapus di basis data. Oke. Berikutnya adalah untuk fitur jumlah komputer. Ini kita akan menginputkan jumlah komputer mana yang memiliki, yang akan diupdate jumlah komputer yang aktifnya. Contohnya kita akan mengupdate yang memiliki kode 1415. Dengan jumlah komputernya kita bikin 20. Dia akan berubah di tabel dan akan berubah sesuai dengan yang diinputkan seperti di basis data. Nah, berikutnya ada history. Nah, jadi history ini menunjukkan bagaimana apa saja yang sudah dilakukan oleh admin-admin yang login sebelumnya. Contohnya dapat dilihat di sini, untuk hapus member sudah dilakukan oleh admin dengan kode 2110 dan 4125. Dia menghapus akun bernama Test Again dan William 12. Ini dapat dilihat. Nah, karena history ini bersifat temporary doang, jadi kami memberikan fitur untuk clear all. Jadi history itu bakal dihapus langsung dari base data karena untuk mengantisipasi pemberatan memori. Jadi kita bisa clear all. Dengan mengklik tombol clear all, maka data-data tersebut semua dihapus dari basis data. Berikutnya adalah untuk melihat pembayaran. Nah, di sini kita akan melihat berapa jumlah harga berapa pendapatan yang kita dapatkan pada saat itu. Tentunya setiap tadi kan ada yang menambahkan billing, maka uang akan tersimpan ke pendapatan. Nah, tadi untuk 24 jam dipatok harga yaitu 10.000,
2 jam itu patok harga 6.000 dan untuk 3 jam dipatok untuk 8.000. Nah, data-data yang dimasukkan tadi itu akan dijumlahkan sehingga dapat menghasilkan berapa pendapatan yang diperoleh. Di sini juga ada proses, ada tombol untuk clear all yang sama tadi seperti history tadi untuk temporary. Jadi kita bisa menghapus data-datanya agar tidak memberatkan memori. Sekian untuk yang untuk login sebagai seorang admin. Berikutnya akan berlanjut untuk login sesuai member, sebagai member. Berikutnya adalah untuk login sebagai seorang member. Di sini kita diberikan sebuah form untuk memasukkan ID dan password sebagai seorang member, di mana ID dan password itu diperoleh dari basis data. Contohnya ini kan kita ada punya yang memiliki ID member dan password membernya. Contohnya kita akan login menggunakan tes 6 yang memiliki password kulit kerang. Nah, karena ID dan passwordnya sesuai dengan yang ada di basis data, maka program akan menampilkan selamat datang namanya siapa. Contohnya ini kan tes 3, kita tahu dari nama membernya itu adalah memiliki nama tes 3. Nah, berikutnya adalah kita diberikan pilihan-pilihan sebagai seorang member, yaitu penginputan penggunaan dan untuk fitur ganti password. Dikarenakan program ini masih belum bisa untuk mengurang-urang per detik, setiap dia login, maka kita harus menggunakan fitur untuk menginput penggunaan, di mana input penggunaan ini kita diberikan untuk mengisikan sebuah frame yang meminta berapa jumlah penggunaan yang dia setelah menggunakan. Contohnya tes 3 itu memiliki sisa penggunaan waktu itu 480 menit. Jika kita menginputkan 490 menit, maka akan terjadi error dan waktu itu tidak akan dikurangi. Namun, jika kita menginputkan jumlahnya lebih kecil daripada waktu yang tersisa, contohnya kita inputkan 300 menit yang akan dikurangi, maka program akan mengurangi paket tersebut di basis data juga. Dapat dilihat jika kita refresh, tes 3 memiliki waktu sisa tinggal 380 menit. Berikutnya adalah fitur untuk mengganti password. Nah, ganti password. Tes 3 memiliki password lama yaitu kulit kerang. Dan kita akan menggantinya menjadi sebuah password baru yang akan berbeda dengan password lamanya. Contohnya kita akan memasukkan dengan password baru. Di sini yang untuk password baru dengan confirm password baru itu dia harus sama. Soalnya program akan mengecek jika password baru dengan password lama itu berbeda, password baru dengan confirm password itu berbeda, maka program akan memberikan sebuah pesan error. Contohnya kita akan membuat dia akan error. Password baru dan password konfirmasi tidak sama. Kita akan mengganti. Nah, password akan berhasil diganti karena tadi password baru dengan password konfirmasinya adalah sesuai. Refresh, maka password dari tes 3 akan berubah menjadi password baru. Sekian pilihan-pilihan yang sudah diberikan kepada seorang member.